Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Satya Widiananda di sini. Jadi di tengah pandemi, ketidakpastian sana sini, ekonomi menurun, THR belum turun. Ada banyak penuh ketidakpastian yang terjadi selama masa corona, terutama masalah ketidakpastian kapan pelaksanaan SKB CPNS 2019 akan dimulai. Sempat banyak beredar isu terkait SKB CPNS ini akan dilaksanakan akhir April. Kan awalnya jadi sebenarnya SKB CPNS itu akan dilaksanakan tanggal 25 Maret kemarin. Cuman melihat kondisi yang terjadi, COVID mulai menjangkit hampir di seluruh wilayah di Indonesia, akhirnya pelaksanaan SKB CPNS diundur hingga waktu yang belum bisa dipastikan. Nah, setelah itu melihat perkembangan, kemudian dari BKN mengatakan bahwa SKB akan dilaksanakan di akhir April. Hal itu disampaikan berdasarkan tingkat kasus COVID yang akan diprediksi akan menurun di akhir April. Tapi ternyata tidak. Justru makin hari makin meningkat jumlah kasus COVID yang terjadi. Sehingga sampai detik ini dari BKN atau Kementerian Pan-RB itu masih belum bisa memastikan kapan SKB CPNS akan dilaksanakan. Sehingga muncul banyak spekulasi termasuk SKB CPNS itu ditiadakan. Teman-teman yang sudah lolos SKD di tahap awal itu akan di-ranking yang mana memenuhi kuota. Jadi misalkan dalam satu formasi dibutuhkan sekitar 3, jangan 3 lah, 1, dibutuhkan 1, dan ternyata yang harusnya lolos ke SKB itu 3, tapi karena isu yang beredar mengatakan bahwa SKB tidak perlu dilaksanakan, cukup nilai SKD yang di ranking itu yang menjadi tolak ukur untuk lanjut ke tahap pemberkasan. Jadi cuman 1 orang saja. Jadi di ranking kuotanya 1, berarti peringkat 1 lah yang akan dipilih untuk lolos sebagai CPNS tahun 2019. Tahun 2019 itu merujuk pada waktu dibukanya pendaftaran. Karena kita tahu sendiri kan pelaksanaan CPNS itu lumayan panjang teman-teman. Bisa memakan waktu sampai 1 periode. Jadi akhir tahun 2019 itu prosesnya panjang hingga mungkin awal tahun 2020. Dan melihat kondisi seperti saat ini ya bisa jadi kemungkinan bisa sampai akhir tahun 2020 atau menyeberang ke tahun 2021. Mengenai spekulasi ini, BKN telah mengkonfirmasi bahwa berita hal tersebut tidaklah benar. SKB akan tetap diadakan dengan pertimbangan-pertimbangan. Jadi memang sampai saat ini belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakan. Tapi mengenai isu atau spekulasi yang mengenai ditiadakan itu dinyatakan tidak benar. Tapi apakah hal itu akan menjadi tolak ukur? Belum tentu, karena ya kita tahu sendiri tentang COVID-19 ini kan belum bisa dipastikan kapan selesainya teman-teman. Bisa jadi menyeberang tahun 2021 atau bisa jadi 2022 baru selesai. Sehingga tapi kebutuhan sumber daya manusia di tiap instansi itu terus mendesak, terutama karena adanya WFH ini. Otomatis yang tadinya produktivitas orang bisa sampai 100% karena kerja di kantor, akhirnya menurun menjadi 50%, terutama di bagian-bagian pelayanan. Kenapa SKB ini begitu penting teman-teman? Selain dalam peraturan pelaksanaan atau rekrutmen CPNS itu menyantumkan bahwa SKB merupakan bagian integral dari pelaksanaan rekrutmen CPNS, SKB juga ini sangat menentukan, di mana bobotnya itu sekitar 60%. Jadi tahapannya itu dari seleksi administrasi, seleksi berkas, terus masuk ke seleksi kompetensi dasar menggunakan CAT, terus masuk ke seleksi kompetensi bidang, dan terakhir pemberkasan sebelum masuk ke Latsar. Nah, SKD ini kan nilainya cuma 40%, tapi di SKB menuntut bobot sekitar 60%. Jadi misalkan teman-teman berada di ranking, misalkan yang formasi yang terima itu sekitar 3 orang. Terus teman-teman ada di peringkat ketiga, artinya paling bawah. Tapi di SKB itu teman-teman bisa menggenjot nilai maksimal. Bisa jadi teman-teman yang tadinya peringkat 3 bisa menjadi peringkat pertama. Dan itu banyak saya temui seperti itu teman-teman saya. Nah, seleksi kompetensi bidang bisa jadi berubah jadi online. Ada isu yang mengatakan akan dirubah menjadi online. Kalau saya pribadi sih itu mungkin itu agak sulit ya teman-teman. Karena kenapa?
Karena kita tahu bahwa pelaksanaan secara online itu kita tidak bisa menjamin integritas atau kejujuran dari pesertanya. Jadi banyak sekali potensi yang bisa saja merusak hasil dari SKB itu. Jadi kemungkinan sangat tipis untuk dilaksanakan SKB secara online. Apalagi ada beberapa instansi yang memang harus ada tes fisiknya. Kayak contohnya seperti Kemenkumham, dia itu harus ada dalam SKB-nya itu ada semacam tes fisiknya. Jadi memang harus bertatap muka. Jadi akan sangat sulit kalau bisa akan sangat sulit kalau mau dilaksanakan secara online, dan itu menurut saya itu agak-agak sulit. Tapi yang namanya saja regulasi teman-teman, itu saya bisa jadi diubah. Contoh pelaksanaan CPNS tahun 2018 kemarin, yang awalnya itu banyak orang karena mungkin soalnya sangat sulit sehingga banyak orang yang tidak bisa memenuhi passing grade, kuota passing grade, sehingga peraturan itu dirubah menjadi ada sistem rankingan lah, sehingga untuk memenuhi kuota. Nah sekarang ada perubahan lagi peraturan. Jadi yang namanya aturan kemarin itu hari ini bisa berubah, tergantung kesepakatannya seperti apa, terutama apalagi kondisi yang seperti ini. Terkait kepastian pengadaan SKB CPNS ini apakah akan ditiadakan atau tidak, ini berdasarkan berita dari BKN. Dilansir dalam situs BKN itu bahwa pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019 tidak dibatalkan. Nah, menurut Humas BKN yaitu PLT Kepala Biro bernama Paryono menjelaskan bahwa Panitia Seleksi Nasional Panselnas CPNS Formasi tahun 2019 hingga saat ini belum memutuskan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB akan ditiadakan. Sejauh ini pemerintah hanya menunda pelaksanaan SKB mengingat saat ini masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 masih berlangsung. Seperti halnya dengan seleksi kompetensi dasar atau SKB akan menjadi rangkaian seleksi yang hasilnya akan turut menentukan kelulusan peserta dalam seleksi CPNS. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa memang SKB ini merupakan poin yang sangat penting, apalagi bobotnya 60%. Di samping itu, Paryono juga mengatakan bahwa komposisi penetapan kelulusan peserta seleksi CPNS Formasi 2019 tetap akan mengacu ketentuan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS 2019. Sejumlah hal yang diatur dalam regulasi tersebut diantaranya pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% dan 60%. Jadi SKB memang sangat menentukan. Penjelasan ini sekaligus merupakan bantahan atas sejumlah informasi tak berdasar yang menyebutkan bahwa kelulusan pada seleksi CPNS Formasi tahun 2019 hanya melihat hasil SKB. Jadi sudah dibantah teman-teman. Lebih lanjut, kata Paryono mengatakan kapan SKB akan digelar masih menunggu keputusan pemerintah. Sementara saat ini BKN sedang mengkaji kemungkinan SKB akan digelar pada masa pandemi COVID dan sedang mengelaborasi model pelaksanaan SKB yang mungkin dijalankan agar tidak bertentangan dengan protokol kesehatan dan keselamatan. Memang di sini SKB akan dibuat model yang memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kalau menurut saya memang kalau ada instansi yang memang contoh soal SKB-nya bisa dilakukan secara ya susah juga sih online, karena itu lagi tadi masalah integritas. Akan sangat sulit menjamin apakah peserta benar-benar jujur tanpa bantuan ketika mengerjakannya di rumah. Jadi kayaknya menurut opsi online kayaknya menurut saya pribadi itu pasti akan dihapuskan. Tapi lagi dikaji modelnya, jadi memang ada model-model yang ditentukan. Bisa jadi dalam suatu ruangan cuman jumlah peserta yang ikut SKB sekitar 100 orang. Jadi setiap ruangan mungkin hanya terisi 15 sehingga bisa mencukupi 100 orang. Seperti itu. Jadi memang akan dielaborasi apakah pelaksanaan SKB ini harus sesuai dengan protokol kesehatan dan keselamatan. Tapi bagi teman-teman yang lagi sedang menunggu kapan pelaksanaan SKB, bersabar saja. Karena teman-teman kan akan bergabung dalam institusi pemerintahan. Sedangkan kita tahu institusi pemerintahan itu penuh dengan regulasi. Jadi kita dituntut untuk banyak-banyak bersabar dalam hal ini. Karena kan teman-teman ya, pemerintah kan sedang fokus menangani COVID-19. Jadi semua mungkin anggaran termasuk pelaksanaan SKB, anggaran untuk THR itu akan banyak difokuskan kepada penanggulangan COVID-19. Kan kalau COVID selesai kan kita lebih enak beraktivitas kan. Ya demikian informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Tetap bersabar untuk menunggu kapan pelaksanaan SKB.
Ya semoga diberikan yang terbaik lah. Kan dengan adanya masa seperti ini kan banyak waktu untuk belajar teman-teman. Terutama teman-teman yang waktu SKD ya peringkat paling bawah. Jadi waktunya untuk bisa nge-push, untuk bisa dapat nilai maksimal di SKD. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan informasi buat teman-teman. Jika dirasa bermanfaat silahkan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.